Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basaqallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. Al-ayat surah Al-Baqarah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan doa keselamatan terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat Nabi. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai 6 hal yang dapat membuat hati manusia menjadi rusak. Sahabatku, manusia diharapkan untuk senantiasa menjaga hatinya agar sehat selalu. Dengan demikian ada hal yang harus dilakukan agar hati tetap sehat. Untuk apa? Untuk menjaga ketetapan hati serta kemudahan dalam beribadah serta kepedulian sosial terhadap manusia. Untuk menjaga hati agar tetap sehat, perlu kiranya kita menjawab sebuah pertanyaan. Apa yang menyebabkan hati menjadi rusak? Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Munabbihat ala Isti'dadi Liyaumil Mi'ad memaparkan penjelasan Abu Hasan al-Basri bahwa setidaknya ada 6 hal yang dapat membuat hati manusia menjadi rusak. Apa saja? Baik, yang pertama, berbuat dosa dengan berharap kelak bisa bertaubat. Yang bersangkutan sadar bahwa apa yang diperbuatnya adalah kedurhakaan, namun berangan-angan dapat menghapuskan kesalahan-kesalahannya di kemudian hari. Ini merupakan sebuah bentuk kesombongan. Kenapa? Karena dia terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberinya kesempatan bertobat lalu melimpahinya. Yang kedua, berilmu tetapi tidak mau mengamalkan. Pepatah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tanpa buah. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengetahuan tentang hal-hal yang baik adalah tujuan daripada ilmu. Bahkan hal tersebut menjadi penanda keberkahan sebuah ilmu. Pengertian tidak mengamalkan ilmu di sini dapat menjadi 2 persepsi. Pertama, mendiamkan ilmu tersebut sebagai koleksi pengetahuan di dalam kepala. Kedua, si pemilik ilmu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ilmu yang dimiliki. Hal ini dapat menjadi penyebab rusaknya hati. Yang ketiga, tidak ikhlas saat beramal. Setelah ilmu diamalkan, urusan belum sepenuhnya beres. Sebab manusia masih dihinggapi hawa nafsu di mana-mana. Ya, mungkin bisa saja manusia berbuat baik banyak sekali, namun itu dapat menjadi sia-sia belaka karena tidak ada kerelaan dalam berbuat baik. Memang ikhlas adalah suatu hal yang cukup sulit karena meniscayakan kerelaan hati walaupun ada hal yang harus dikorbankan. Selanjutnya, sahabatku, yang keempat, menerima nikmat tapi enggan bersyukur. Karunia dan syukur adalah sebuah pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah, maka bersyukur adalah sikap wajib yang kita lakukan. Karena orang yang tidak bersyukur adalah orang yang tidak menerima hakikat tersebut. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasha'ihul Ibad mengartikan syukur dengan menggunakan anggota badan dan harta benda
untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah. Artinya, selain ucapan alhamdulillah, kita dianggap bersyukur bila mana tingkah laku serta harta benda yang kita keluarkan tidak untuk jalan maksiat kepada Allah. Selanjutnya yang kelima, tidak rela dengan karunia Allah. Pada level ini, manusia tidak hanya tidak ingin mengungkapkan rasa syukur, malah kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam hal yang ekstrim mereka protes kepada Allah. Banyak sekali orang yang berlimpah harta namun lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah. Seperti apa? Seperti pikir, boros, sombong, berfoya-foya, tenggelam dalam kehidupan duniawi, lupa akan akhirat dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sungguh Allah mengetahui keadaan hamba-Nya lagi maha. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, mengubur orang tapi tidak mengambil pelajaran. Kematian adalah nasihat yang lebih gamblang daripada pidato-pidato yang ada di dalam panggung ceramah. Sebab yang kubur adalah pintu pemisah kita dari kekayaan, jabatan, status sosial, dan popularitas yang pernah dimiliki. Orang yang meninggal dunia akan dihadapkan dengan pertanggungjawaban atas apa yang telah ia perbuat selama di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu, fa in lam yanja minhu fama ba'dahu asyad. Sesungguhnya yang kubur adalah awal perjalanan menuju akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka dia akan lebih mudah perjalanan selanjutnya. Namun apabila seseorang tidak selamat dari siksaannya, maka siksaan selanjutnya akan lebih berat. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan demikian, setelah kita mengetahui 6 perangai yang dapat menyebabkan hati manusia menjadi rusak, kita diharapkan dapat menghindari hal-hal tersebut. Untuk apa? Supaya kita dapat memiliki ketetapan hati dan dapat memiliki kepedulian sosial yang baik terhadap sesama manusia. Sahabatku rahimakumullah, dari pembahasan ini dapat diambil kesimpulan bahwa kita selaku umat manusia harus bisa menjaga hati kita agar selalu sehat. Tentunya dengan menjauhi 6 hal yang dapat menyebabkan hati kita menjadi rusak, yakni yang pertama, berbuat dosa dengan berharap kelak bisa bertaubat. Yang kedua, berilmu tetapi tidak mau mengamalkan. Yang ketiga, tidak ikhlas saat beramal. Yang keempat, menerima nikmat namun enggan bersyukur. Yang kelima, tidak rela akan karunia Allah. Dan yang terakhir, menguburkan orang tapi tidak mengambil pelajaran. Kemudian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.